Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang dalam 10 hari terakhir ya, asing net buy, kemudian sahamnya masih naik ya. Jadi untuk minggu ini tanggal 18 sampai 22 Desember 2023 ya. Sebentar. Saya akan tampilkan chartnya. Tapi sebelumnya saya tampilkan screenernya ya. Untuk pemilihan saham-sahamnya caranya bagaimana. Jadi Anda bisa menggunakan tools yang sudah saya sediakan gratis ya. Jadi ini bentuknya Excel worksheet ya, yang Anda bisa download. Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Anda tinggal pilih ke tabnya bagian main screener yang di bawah ini ya. Kemudian untuk pemilihannya, sebentar saya clear dulu filternya. Jadi Anda bisa filter, caranya itu kita klik di row yang pertama, baris pertama ya. Terserah kolomnya di mana, terus kemudian ada klik filter. Nah, setelah klik filter ini Anda scroll ke kanan ya. Jadi kita geser ke kanan, kita pilih yang ada kolom yang tulisannya NBSF ini ya. Karena kita maunya 10 hari terakhir ya. Ini NBSF CUMM CUM NBSF 10 days ya, 10 days ya. Jadi ini adalah kolom untuk net buy atau net sell ya. Kalau minus berarti dia net sell, kalau positif berarti net buy ya, asing ya. Dan kita pilih berdasarkan urutan terbesar ya, sort the largest ya. Kalau yang NA ini kita hilangkan aja caranya klik kolomnya ini ya, filter kolomnya, kemudian kita hilangin yang ada tulisannya NA-nya. Jadi kalau ada NA itu berarti datanya nggak ada ya, nggak ada net buy, nggak ada net sell, datanya nggak ada ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini sudah diurutkan berdasarkan net buy asing terbesar selama 10 hari terakhir. Nah, kita dalam pemilihan sahamnya, kita maunya asing net buy tapi trennya itu masih bagus ya, trennya. Jadi caranya kita filter lagi, kita maunya yang price terakhir itu masih di atasnya atau sama dengan MA20-nya. Eh, jadi sama dengan atau lebih besar ya, kita filter dulu. Jadi jangka menengahnya pakai acuan MA20-nya, dia masih di atasnya atau sama dengan MA20-nya, penutupan terakhir. Nah, kemudian kita filter lebih tegas lagi dalam jangka pendek ya. Karena biasanya saya bahas setiap minggu ya, saya bahas ya. Ini episode yang ketiga yang saya bahas untuk net buy asing. Kalau mau nonton episode kedua dari episode pertama, silakan nonton sebelumnya. Nanti saya kasih tahu linknya caranya ya seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk MA5-nya, kita pilih yang tandanya lebih besar atau sama dengannya. Jadi yang lainnya kita hilangkan contengannya lebih besar atau sama dengan. Nah, otomatis akan dipilihkan saham-sahamnya di sini ya. Jadi dia kalau kita scroll ke kanan lagi, dia urutan terbesar ya. Jadi saya akan bahas 10 saham aja. Yang tidak saya bahas bukan berarti jelek enggak ya. Mungkin dia di bawah net buy-nya nggak terlalu besar, tapi ada potensinya juga bisa. Tapi yang saya bahas ini adalah 10 saham yang net buy-nya terbesar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah saya siapkan untuk chartnya di sini. Totalnya ada 10, mulai dari BBRI sampai dengan sebentar ya. CTRA ya yang terakhir ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada BBRI, Telkom, BBCA, Cuan, TPIA, PGO, BBNI, Tower, ADMR dan CTRA ya. Eh, 10 saham. Yang lainnya nggak saya bahas bukan berarti jelek ya. Hanya saja mungkin dia nggak masuk 10 terbesar untuk net buy asing ya. Jadi saya perlihatkan dulu untuk video saya sebelumnya ya. Jadi dalam video saya sebelumnya itu yang saya bahas sebelumnya, bentar ya. Itu di show all ya. Jadi bentar. Nah ini 10 saham asing borong 10 hari terakhir, uptrendnya masih bagus ya. Ini episode kedua sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan dari episode kedua sebelumnya, itu ada 10 saham yang saya bahas ya. Telkom, BRPT, Velem, Arto, Cuan, Brand, TPIA, PGO, PANI, dan CASS. Itu yang saya bahas sebelumnya ya. Ini saya bahasnya pada tanggal, bentar, ini tanggal upload videonya saya lihatkan dulu. Ini episode sebelumnya dia uploadnya tanggal 6 hari yang lalu ya. Jadi kurang lebih hari hari Sabtu atau Minggu ya. Ini saya uploadnya. Jadi ini untuk periode yang minggu yang sebelumnya 11 sampai 15 Desember. Yang saya bahas ini adalah untuk periode 18 sampai 22. Nah, dari yang sebelumnya saya bahas itu yang episode kedua
Tadi 10 saham yang saya bahas sebelumnya, itu win rate-nya berapa. Jadi Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa cocokkan. Jadi dari 10 itu win rate-nya 8 ya. Yang gagal itu ada dua saham, yaitu Telkom dan Brand ya. Walaupun gagal dia loss-nya nggak banyak ya, tapi kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss mungkin sudah kena ya, karena dia sempat turun, nah, walaupun loss-nya nggak banyak ya. Yang loss 2, yang win 8 ya. Ini episode kedua minggu lalu. Terus kemudian yang 2 minggu yang lalu itu winnya 5, eh, loss-nya 5. Jadi 2 minggu sebelumnya 50-50 ya win rate-nya. Yang minggu lalu win rate-nya bagus ya. 8 win, yang loss 2 aja. Tapi loss-nya juga nggak terlalu banyak ya. Mungkin loss sedikit ya seperti itu. Jadi strateginya begitu pembukaan, kalau Anda mau langsung buy boleh. Kemudian jangan lupa pasang trailing stop-nya mulai dari 1% atau 2%, terserah Anda ya. Jadi kalau sudah naik 1% atau 2%, Anda pasang trailing stop-nya, jangan lupa juga pasang stop loss-nya. Jadi kalau gagal, kena stop loss ya jual. Tapi kalau sudah naik, kita pasang trailing stop-nya 1% atau 2% ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang didapat itu hilang. Nah, kali ini yang saya bahas, langsung saya pindahkan dulu untuk chatnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBRI ya. Jadi dalam 10 terakhir kalau kita lihat asing ini dia net buy ya. Grafiknya kalau di sini kita lihat di panel paling bawah di sini ya, yang warnanya kuning. Sebentar, saya kasih tanda supaya jelas ya. Ini ya, yang warnanya kuning di sini ya. Jadi dia mulai menaik ke atas ya. Dan net buy asing dalam 10 terakhir dia yang terbesar BBRI ya, seperti itu ya. Nah, kalau asingnya net buy itu berarti lokalnya jualan ya, seperti itu ya, net sell ya, seperti itu ya. Jadi kalau kebalikannya asingnya net sell berarti asingnya asingnya net sell berarti lokalnya borong. Kalau asingnya net buy berarti lokalnya jualan ya, seperti itu ya. Jadi kebalikannya kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau emitennya itu buyback. Kalau emitennya buyback ya berarti yang beli emitennya ya dari buyback itu ya. Tapi kalau nggak ada buyback ya antara asing dan lokal itu kebalikannya seperti itu ya. Kalau asing beli ya lokalnya jualan ya, sebaliknya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat BBRI sudah saya bahas di analisa saham mingguan, Anda bisa nonton videonya untuk lebih jelasnya, bahwasanya uptrendnya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau misalnya Anda mau buy high sell higher, silakan naik ke atas 5.600, kita buy high sell higher, naik ke atas 5.650, tambah lagi boleh, target price-nya dia akan menguji all time high-nya 5.750 ya. Kalau dia breakout ke atas all time high-nya lagi ya, membentuk all time high yang lebih baru lagi, yang lebih tinggi lagi, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar 6 ribuan. Itu untuk BBRI. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 5450, dia kemungkinan besar masih bisa breakout ke atasnya 5750 ke 6.000 ya target price-nya. Nah, kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya 5350 atau 5175 atau maksimum buy on weakness di 5.000. Nah, paling dekat 5450 ya. Nah, kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher. Jadi saya itu sering ditanya, kalau misalnya saham itu naik breakout higher high, apakah boleh buy Pak Sunar? Jawaban saya selalu cek dulu uptrendnya. Kalau uptrendnya masih valid ya, secara gampangnya kita lihat MA20-nya, MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atasnya MA20-nya, ya, itu dengan mudahnya kita dapat mengambil kesimpulan ya secara gampangnya itu dia uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy, kalau dia breakout boleh. Nah, perkara nanti apakah ketinggian, jangan-jangan nanti saya beli terus turun lagi Pak Sunar drag down gimana? Yang penting Anda pasang stop loss-nya. Karena saya itu trend following ya. Saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia higher high breakout resistance-nya, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi. Ya seperti itu ya. Eh, Jangan takut akan ketinggalan atau ketinggian, karena saya sudah sering cerita ya, kegilaan pasar modal itu kita nggak akan pernah tahu. Satu saham dia bisa terbang tinggi banget ya, bahkan keluar dari bumi, bisa ke Mars, bisa ke Pluto, atau bahkan dia kalau naik lagi ya, dia bisa keluar dari galaksi Bima Sakti, mungkin ke galaksi Andromeda ya. Kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal ya. Jangankan pasar modal, pasar lainnya juga bisa juga ya, seperti emas yang tempo hari minggu lalu dia sempat melonjak naik tinggi ya, kemudian besoknya terkoreksi ya, ya seperti itu. Kita nggak akan pernah tahu ya, sampai naik sampai kapan kita nggak tahu. Contoh lainnya juga seperti kripto ya, Bitcoin ya. Dulu kripto dia masih baru-baru, orang masih belum banyak mengenal ya. Nah, itu dia nggak ada harganya sama sekali ya. Bahkan ada yang bikin video sebelumnya dia beli pizza bayarnya pakai kripto ya, karena waktu itu murah ya, kripto ya, pakai Bitcoin ya seperti itu. Nah, ternyata kalau itu eh, pizzanya pembayarannya itu diuangkan nilainya dengan eh, nilai sekarang itu sudah beribu-ribu kali lipat ya seperti itu ya. Jadi ibaratnya itu dari
Bumi sudah keluar ke galaksi Bima Sakti, mungkin sampai ke Andromeda ya naikannya ya. Ya karena Bitcoin kan sempat naik tinggi banget melambung ya seperti itu. Nah, kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal nggak pernah tahu. Ya jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Yang penting tetap waspada, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalaupun sebaliknya, kalau dia turun, dia juga bisa turun dalam. Dia bisa minus sampai 90% atau bahkan 95% bisa aja. Ya. Ada juga yang minus sampai 99% bisa. Dia kembali ke level 50 bisa. Ya. Karena ada saham yang dulunya bagus di masa kejayaannya sampai sekitar 8.000, kemudian dia pernah turun sampai ke 50 ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal. Makanya saya sering bilang ya, kalau dia lagi turun-turun, downtrendnya masih kuat, ya kan, kita jangan average down. Jadi jangan sampai melawan arus, karena kegilaan pasar modal turunnya sampai kapan, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Kecuali kalau sudah terjadi, ya kita barusan ngomong, wah itu lo turun dari 8.000 ke 50, sudah terjadi ya. Kalau belum terjadi memang susah ngomongnya. Jadi yang penting pasang trade stop loss-nya ya. Nah, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Telkom, nah ini juga saya sering bahas minggu lalu. Kalau ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Bahkan dari awal-awal banget ketika dia breakout 3.700 di video saya sudah saya bahas. Kemudian di live alert saya juga sudah ada. Di grup kecil saya waktu itu saya sudah perlihatkan saya buy Telkom ya. Walaupun kemudian Telkom saya jual, tapi saya belum buyback ya karena saham di porto saya sudah banyak ya. Saya banyak pegang SII, BBCA dan BMRI ya. Jadi kalau saya nambah lagi saya makin banyak, saya makin bingung nanti ya. Jadi saya kebanyakan holdnya 3 aja yang paling besar. Memang ada eh, beberapa lainnya memang ada, tapi nggak seberapa banyak ya. Seperti itu ya. Untuk Telkom saya belum punya. Sebelumnya sempat trading di MTEL ya. Eh, kalau Telkom belum ya, bukan berarti dia jelek nggak ya. Pernah coba trading di Excel juga, tapi gagal 2 kali, jadi saya nggak coba lagi deh. Masih belum ya, seperti itu ya. Kemudian untuk Telkom saya berhasil 1 kali, tapi belum coba lagi. Nah di sini Telkom dia akan testing resisten terdekatnya 4.000. Kalau dia breakout ke atas 4.000, maka target berikutnya adalah 4.200. Kalau dia naik lagi, Anda mau tambah lagi, average up boleh target berikutnya di 4.360 dan 4.500. Nah, di sini kalau yang sudah punya, pasang trade stop-nya di 3.900 atau maksimum stop loss-nya di 3.800. Kalau dia turun di banyak MA20-nya, lebih baik jual dulu. Ya, karena kalau dia turun di banyak 3.800, kemungkinan dia bisa testing area support-nya di 3.700 atau bahkan di 3.530. Nah, yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya, mungkin ke nanti kurang lebih sekitar area 3.800 atau 3.700 ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun, jangan langsung beli ya. Jadi kalau turun jangan langsung beli. Kalau turun langsung beli itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Itu namanya buy on fall ya. Tangkap pisau jatuh. Nah, kalau dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya, ya kalau dia sudah berhasil naik lagi kita berusaha buy ya seperti itu. Nah, di sini kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. High-nya yang terakhir hari Jumat tanggal 18 Desember maaf, Jumat tanggal 15 Desember 2023 itu high-nya di 3980, penutupannya di high-nya. Nah, kalau kita lihat sih kelihatannya memang bagus ya ditutup di high. Tapi dia penutupannya dia loncat ya dari terakhir em, di area 39. Di sini kalau kita lihat candle sebelumnya 3950 ya. Kemudian di proses closing dia loncat 30 poin ya. Jadi ada kemungkinan mungkin dia pullback waktu pembukaan pullback mungkin sekitar 3950 atau 3930 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau buy langsung boleh aja pasang stop loss-nya 3.800 dan 3.700 ya. Artinya pasang stop loss 2 level itu kalau misalnya Anda punya 100 lot, kalau dia turun di bawah 3.800 ya kurangi posisinya 50% ya. Seperti itu. Atau kalau turun lagi di bawah 3.700 ya jual dulu semuanya sisanya ya. Kalau misalnya banyak sekitar 3.900-an, kemudian stop loss-nya 3.800, Anda pikir terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat ya Anda pakai 3.700 stop loss-nya. Tapi yang perlu diingat paling jauh stop loss-nya sekitar 3.530. Kalau misalnya turun lagi di bawah 3.530 itu Telkom turunnya bisa bisa jauh banget ya. Kalau kita mundur ke belakang, ini kalau dia gagal bertahan di atasnya 3.530, dia turunnya bisa dropnya banget 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 ya. Dalam banget ya, bisa sampai 3.000-an ya. Di sini low-nya sebelumnya bisa sampai sekitar 3.010. Dari 3.530 dia gagal, dia turunnya bisa sampai 3.010-an ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai melawan arus, buy on weakness maksimum di 3.700 saja. Kalau 3.530 ya boleh aja, tapi masih resiko. Ya jangan terlalu banyak lah seperti itu ya. Kalau
Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Oke. Kemudian BBCA masih tetap sama. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan. Asing tiba-tiba borong. Apakah ini euforia dari market US? Asing mulai masuk atau buyback di mana ya? Mungkin bisa saja. Tapi di sini saya sudah jelaskan di analisa saham mingguan sudah saya bahas juga. Intinya di sini ini masih cukup menarik ya. Dia memang menguji resistennya 9250 ya untuk BBCA ya. Kalau yang mau buy high sell higher untuk BBCA, dia breakout ke atas 9250, Anda boleh buy target price berikutnya di 9450. Tapi kalau Anda nggak buru-buru mau buy on weakness, tunggu aja koreksi ya. Bukan mendoakan turun ya, tunggu koreksi. Anda tunggu aja di 9000 atau 8825 ya seperti itu ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu jika dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ada 3 level di sini ya. 9000, 8825 dan 8600. Tapi kalau di bawahnya 8600 saya nggak nyarankan buy on weakness karena kalau sebelumnya dia turun di bawahnya 8600 ya di sini memang turunnya sebentar ya, kemudian dia naik lagi ya. Tapi kalau kita maaf di sini ya 8600 dia turun sebentar, kemudian dia naik lagi ya, tapi kemudian dia turun lagi ya. Jadi kalau di bawah 8600 saran saya sih lebih baik jual dulu, dia bisa turun sampai ke 8000-an ya. Di sini pernah sampai touchdown pas di 8000 ya. Tanggal 11 Januari 2023 dia di 8000 pas. Walaupun kemudian dia berhasil rebound dan berhasil new all time high di 9450 ya. Jadi BBCA ini memang salah satu saham yang sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini. Kalau depannya saya nggak tahu pasti ya. Dia itu aman ya. Jadi bagi yang tipe orang yang nggak mau cut loss ya, nggak pernah cut loss di saham ya, ya mungkin BBCA ini pilihan yang menarik ya. Karena walaupun Anda rugi, ya um, misalnya Anda nyangkut di BBCA ya, katakanlah Anda nyangkut di 9450 ya. Nah, kalau Anda hold ya satu tahun lah, satu atau maksimum 2 tahun, Anda bisa jual balik modal di 9450 atau higher ya, karena dia biasanya dalam 1 tahun atau 2 tahun dia bisa higher high ya. Selama ini kan dia laporan keuangannya bagus, performanya juga bagus, labanya juga bagus ya seperti itu. Eh, jadi dia masih bisa untuk all time high lagi ya. Paling tidak ya kalau Anda rugi, Anda masih dapatkan dividennya lah, masih lumayan lah seperti itu ya. Walaupun dividennya enggak setinggi bunga deposito ya mungkin ya lumayan 2 atau 3%-an ya seperti itu. Eh, Itu untuk BBCA. Tapi dalam jangka panjangnya kalau kita perhatikan di harga all time hanya 9450 itu kalau kita tarik mundur 5 tahun ke belakang dia beggar ya. Artinya cuannya itu profitnya 100% ya. Dalam 5 tahun ya. Jadi kalau dibagi rata-rata 5 tahun per tahunnya sekitar 20%, banknya sendiri BCA ya, dia kalau punya modal, nah misalnya modalnya 1 triliun ya semuanya ya bersihnya ya, dia nggak bisa untung sampai 20%-nya dari pendapatan bunganya, nggak bisa ya. Ya seperti itu ya. Ada biaya-biaya lainnya yang dia harus potongkan ya, karena kalau kita lihat untuk NIM-nya aja dia nggak sampai mungkin kalau salah biasanya sekitar 4% atau 5% NIM-nya kalau nggak salah itu. Saya lupa ya. Jadi nggak sampai 20% ya. Kalau murni dari pendapatan bunganya ya, nggak bisa dia. Ya, 1 tahun nggak bisa segitu banyaknya ya. Untungnya nggak bisa. Jadi kalau kita bilang BCA ini lemot ya, buktinya dia 5 tahun masih bisa backer 100% ya. Ada yang bilang dulu ya, saya masih ingat tahun 2016-an ya, ada yang bilang BBCA itu mahal Pak Sunar. Nah, pilih sama yang lainnya. Ya boleh aja sih kalau ada berpendapat seperti itu ya boleh aja. Tapi buktinya dia masih bisa all time high lagi, masih bisa higher high lagi. Ya kan bahkan stock split ya. Setelah stock split pun ada yang nyangkut ya, tapi dia berhasil higher high lagi, all time high-nya lebih tinggi ya. Ya, jadi kurang lebih ya seperti itulah cukup ya. Target price-nya setelah 9450 kalau breakout lagi ya kita tinggal ukur aja. Ini kan sebelumnya dia sekitar 9250 sampai 9450, berikutnya ya sekitar ya 9650-an ya. Ya. Setelah 9550 ya kurang lebih sekitar 10 ribuan lah ya. Itu untuk BBCA. Jadi ini masih cukup menarik kalau mau buy ya. Kalau takut ya buy on weakness saja ya. Jangan terlalu buru-buru ya juga boleh aja. Tunggu koreksi kemudian rebound mantul kita berusaha buy ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk saham cuan. Jadi saham cuan ini sudah saya bahas di rekomendasi saham ya, sering banget ya. Jadi kalau Anda lihat channel saya itu videonya ya, banyak banget bahas mengenai cuan ya. Nah ini buktinya dia higher high terus ya. Jadi tiap hari ini, nah kita lihat dari sini ya, dia hanya besoknya higher high, besoknya lagi dia higher high lagi ya seperti itu. Jadi prinsip saya ya, nggak ada kata ketinggian ya seperti itu ya. Yang penting kita lihat uptrendnya apakah masih bagus ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya,
kita boleh buy. Jadi kalau dia breakout higher high, dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi perlu saya ingatkan, Anda harus paham resikonya. Jangan sampai Anda itu mau cuan, tapi nggak berani nanggung resikonya, ya kan? Nggak pasang stop loss ya. Pokoknya saya buy Pak Sunar cuan, katanya Pak Sunar buy high sell higher boleh. Ya memang cuan ya. Ini sudah 3 kali ya. Cuan ini sudah menghasilkan profit ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba dibanting turun ke bawah, ya kita nggak akan pernah tahu, ya. Ya bukan berarti bukan analisa kita salah atau bukan karena Pak Sunar menyesatkan, enggak ya. Ya, yang penting Anda paham resikonya. Nah, kalau ini apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Jawaban saya selalu dengan tegas saya katakan bisa. Kenapa? Atau dari mana Pak Sunar? Karena uptrendnya masih bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau pakaian acuan MA20-nya itu terlalu jauh ya. Ini MA20-nya di 9.000. Harga terakhir kan di 12.800. Nah, caranya kalau MA20-nya terlalu jauh, saya pakai eh chartnya pakai hourly per jamnya ya. Jangan cari lihat daily ya. Ini satu candle 1 jam ya. Kenapa saya lihat hourly? Karena kalau dilihat MA20-nya di daily itu terlalu jauh di bawah. Kalau terlalu jauh nanti stop loss kita terlalu jauh. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang mau buy on weakness misalnya nggak berani, ya Anda tunggu aja di MA20-nya sekitar 11.800 atau garis-garis yang sudah saya berikan ya. 11.400, 10.800 dan maksimum di 10.200. Untuk maksimum ya 10.200. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia rebound mantul ke atas ya kita beli buy ya. Ya, ya kalau kita lihat di sini yang sudah punya Anda boleh pasang trade stop-nya terdekatnya di pakai acuan di low yang di sini ya 12.500. Jadi kalau dia turun di banyak 12.500, Anda jual dulu sebagian, turun di banyak 12.000, Anda jual dulu semuanya ya. Karena kalau turun di banyak 12.000, dia ada kecenderungan akan testing 11.400 dan 10.800-an ya. Ya seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah jual, kalau mau buyback ya, kita tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi misalnya dia turun banyak 12.000 misalnya ya. Nah, kemudian dia testing 11.400. Nah, tahu-tahu dia berhasil rebound lagi mantul ke atas 12.000 ya. Kita boleh buyback kalau misalnya masih mau trading di cuan. Ya seperti itu ya. Kalau nggak mau ya pilih yang sama lain-lainnya. Ya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garisnya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Pasang stop loss-nya atau trade stop-nya. Kalau misalnya mau buy on weakness ya, tunggu dia mantul rebound ke atas kita berusaha buy. Nah, di sini kalau misalnya mau buy high sell higher, high yang terakhir kan di 13.050 ya. Jadi dia breakout naik ke atas 13.050 kita barusan buy. Karena sekarang masih tanggung ya di tengah-tengahnya antara 12.600 sampai 13.200 ya. Jadi kalau mau buy sekalian aja buy high sell higher naik ke atas 13.050, pakai price berikutnya 13.200 dan 13.800 ya. Saya pakai acuan di sini setiap kelipatan Rp600 ya. Ini lumayan rapi ya. Jadi saya tetap lanjutkan setelah 13.800. Kalau ditambah 600 berarti 14.200 ya. Seperti itu ya. Oh, sebentar. 14.400 ya. Jadi setiap kelipatan Rp600 aja. Ini candlenya per jam ya. Hourly ya. Karena MA20-nya tadi saya sudah jelaskan. Kalau pakai daily terlalu jauh. Jadi pakai hourly aja lihatnya lebih gampang, lebih jelas ya. Seperti itu ya. Karena untuk saham yang fluktuasinya tinggi, ya kan, itu lebih baik time frame-nya dikecilkan. Jangan lihat chartnya di daily. Pakai di hourly atau yang fluktuasinya tinggi banget sampai arah 25% atau 35% ya. Mungkin di intraday-nya dikecil lagi per menitnya. Ya. Kalau per menitnya susah ya per 15 menit ya. Seperti itu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau per menit memang sahamnya agak aneh ya chartnya ya seperti itu. Kalau nggak biasa lihat aneh. Ya di hourly aja masih lumayan menarik lah hourly. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi jangka pendek maupun jangka menengah atau jangka panjang cuan ini masih bagus uptrendnya. Nah kalau breakout naik lagi, apakah nggak ketinggian Pak Sunar kalau mau buy? Yang sering saya sebutkan ya. Saya prinsipnya adalah follow the trend ya. Memang kadang-kadang ya setelah breakout, dia koreksi Pak Sunar. Nah kalau belum kena stop loss ya jangan jual dulu. Kalaupun sudah kena stop loss, kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas ya kita boleh buyback selama uptrendnya masih bagus. Kadang-kadang key-nya di sini pakai acuan MA20 ya, baik di hourly juga lebih mudah ya. Ini yang hourly yang dipotong dari atas ke bawah MA20-nya. Nah, ketika dia sudah memotong kembali dari bawah ke atas MA20-nya 20 jam ya, karena di hourly ya. Nah, ini barusan boleh buyback di sini ya. Jadi di sini atau di sini buyback ya, ya seperti itu ya. Nah, buktinya ini masih bisa profit lagi, naik lagi ya. Ini sampai high-nya di 13.050. Ya, stop loss-nya pakai acuan di low-nya ya. Jadi di sini buy-nya ya saya kasih tanda ya. Misalnya karena dia mantul memotong MA20-nya dari bawah ke atas, ya kan? Kemudian di sini juga memantul motong ke atas ya. Nah, ini boleh buy juga kesempatannya. Seperti itu ya. Buktinya dia masih higher high. Nah, kalau sudah buy,
pasang stop lossnya pakai acuan dari swing dulu yang sebelumnya di sini ya. Ada dua level di sini dan di sini. Selama dia belum kena stop loss ya, kita masih hold ya. Buktinya dia masih bisa cuan lagi, profit lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita buy itu kita harus pasang stop lossnya, mungkin stop lossnya agak jauh. Kalau fluktuasinya tinggi ya stop lossnya memang agak jauh. Jadi kalau takut lossnya banyak ya porsinya dikecilkan ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk TPIA. TPIA sudah saya bahas sering banget ya. Saya sudah sering sebutkan juga. Jadi bahwasanya selama dia bertahan di atasnya 4250 ya atau acuan stop loss di 4500 Fibonacci extension 291,8%, ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ya dia masih bagus. Kalau yang sudah punya pasang stop lossnya 4500 maksimum 4250. Nah, kalau kita lihat di sini untuk TPIA MA20-nya kan jauh di bawah ya. 3569. Ya. Kalau kita pakai acuan MA20-nya mungkin kita tertinggalan jauh ya. Jadi kita ke hourly ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia masih sideways ya. MA20-nya untuk 20 jam ya. Jadi yang mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, tunggu di 4.500, 4.000 atau 3.600-an. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kadang-kadang kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya. Jadi naik ke atas 5.000 kita buy, target price berikutnya 5.250 dan 5.500. Tapi perlu diingat Anda juga harus siap resikonya ya. Jadi jangan sampai Anda itu eh, mau cuan tapi nggak siap resikonya. Jadi kalau turun nggak berani pasang stop loss, nanti buat alasan diri sendiri, ya nanti juga naik sendiri Pak Sunar. Ya. Misalnya sebelumnya dia cuan di saham lainnya BRPT, koreksi kemudian saya beli, ya nanti dia balik lagi bahkan all time high. Jangan pakai aji mumpung ya. Maksudnya ya, eh, misalnya kayak eh, ahli nujum atau ahli sihir atau gimana, sehingga anda berpatokan pada sebelumnya dia turun kemudian dia berhasil naik lagi all time high yang baru lebih tinggi lagi Anda cuan, belum tentu kali ini juga sama di saham yang ini ya seperti itu. Jadi tetap pasang trade stopnya atau stop lossnya karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PGO. Jadi PGO ini sudah saya bahas eh, lumayan ya dari awal ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah baik, ini masih bagus ya. Higher high, kemudian higher low dan juga higher close. Nah, PGO ini kalau kita lihat high-nya yang terakhir 1325. Kalau dia berhasil naik ke atas 1325 atau garis yang sudah saya berikan 1330, yang belum punya boleh buy, ya kan? Yang misalnya sudah punya, kalau mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya di 1455 dan 1640. Yang mau tunggu buy on weakness ya boleh aja. Tunggu di 1240, 1150 atau 1080 ya. Ini saya gambarkan tiga garis ya. Jadi saya tunggu koreksi aja Pak Sunar, tapi nggak perlu ngomong di grup ya. Karena kalau Anda ngomong di grup, nggak enak ya. Ada yang sudah punya sahamnya di bawah, masa Anda doakan turun ya. Gara-gara Anda kepingin buy, enggak ya. Jadi kita doakan naik terus. Ya. Perkara Anda mau buy, Anda ketinggalan, market selalu kasih kesempatan. Ya. Jangan didoakan turun. Karena pengalaman saya dari 2013, kalau Anda prinsipnya didoakan turun terus, takutnya doanya dikabulkan, dikasih turun, tapi nanti nggak naik-naik. Ya kita nggak bisa cuan. Ya kalau Anda bisa hold 3 bulan naik, Anda bisa hold ya nggak apa-apa. Ya kalau 3 bulan, kalau 1 tahun, ya kalau 1 tahun sih ya mungkin ada yang bisa hold 3 tahun gimana? Baru naik lagi, baru naik lagi melambung ke atas ya. Ya Anda tunggunya lama banget, belum tentu Anda kuat menahan sejauh itu ya. Nah, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini hanya terakhir di 1325. Kalau dia naik ke atas 1325 ya target price berikutnya ya 1455, 1640 ya seperti itu. Jadi untuk PGO ini masih cukup menarik ya sejauh ini ya. Jangan takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan ya atau ketinggian ya, Anda bisa tunggu buy on weakness di 1240, 1150 atau 1080. Kalau dia berhasil break out higher high 1325 atau pakai acuan garis saya 1330, ya naik ke atas itu kita boleh buy high sell higher atau tambah lagi kalau sudah punya ya. Jadi itu aja pilihannya, simple ya. Trading itu sebenarnya gampang banget ya. Jadi kalau sudah ada garis-garisnya ya, tinggal diikutin aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBNI ini sudah saya bahas khusus di analisa saham mingguan untuk perbankan. Uptrendnya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya walaupun koreksi mendalam, dia masih di atas MA20-nya. Yang mau buy weakness ini sudah saya gambarkan di 5.100, 5.000 atau 4.850. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu dia rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Terdekatnya dia akan menguji 5.200. Kalau yang sudah punya di atas atau yang sudah profit banyak, pasang trade stop-nya di 5.200, 5.100 atau 5.000 ya. Jadi kalau turun di banyak 5.000 untuk BBNI saran saya jual dulu.
Memang sih sebelumnya kalau dia turun di bawah 5.000, buktinya dia masih bisa naik lagi Pak Sunar. Ngapain saya jual? Ya, rugi. Ya, iya sih kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja, Pak. Ini loh buktinya naik lagi. Coba kalau belum terjadi ini sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atas 5.000 ya untuk BBNI ya, dia turunnya bisa dalam ya di sini ya. Dia bisa turun sampai dengan 4.200-an ya seperti itu ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya seperti itu ya. Ini yang saya gambarkan ya. Ini kan 5.000 di sini, jadi dia turun ya. Dia turunnya bisa dalam. Sayang kan kalau misalnya Anda hold, nah, kemudian Anda bisa buyback di sini, istilahnya Anda dapat cashback ya. Memang pada akhirnya dia bisa higher high karena dia fundamentalnya bagus ya seperti itu ya. Dia higher high juga, asing juga naik borong ya seperti itu ya. Tapi jangan sampai kita itu istilahnya mindsetnya anchoring ya. Oh, sebelumnya dia turun dalam aja bisa higher high. Belum tentu ke depannya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham ya. Kalau ada yang pasti, semua orang sudah pasti kaya raya juga ya. Namanya aja pasti ya. Ya pasti kaya raya lah, namanya pasti kok. Ya. Kita beli nanti bisa naiknya tinggi ya. Nah kalau semua orang kaya raya, nggak ada yang mau jadi buruh ya. Nggak ada yang mau kerja di perusahaan, nggak enak ya. Disuruh-suruh orang ya. Walaupun Anda sudah di upper management juga nggak enak kan. Eh, Disikut-sikut orang ya. Kadang-kadang kan upper management kan juga terjadi sikut-sikutan ya. Kayak perselisihan ya, pertengkaran atau argumentasi dan lain-lain ya. Bikin Anda stres dan lain-lain ya. Ngapain kerja ya? Ya enak aja ikutin Pak Sunar ya trading saham. Katanya pasti kan. Ya udah. Ngadakan sertifikat rumah, kita pinjam uang di bank ya. Kita tinggal hitung aja bunga kredit pinjaman di bank berapa, terus cuannya ini saham ini ya misalnya pasti naik ya. Kita hitung jangka waktu berapa lama pastinya naik ya. Misalnya 1 tahun ya kita hitung aja kita kredit di bank 1 tahun berapa bunganya, terus cuannya dari saham ini berapa. Ya udah kita kita lihat kalau plus ya selisihnya plus ya berarti cuan ya udah kita pinjam aja uang di bank ya. Semudah itu ya. Tapi buktinya kan kenyataannya nggak ada yang tahu apa yang terjadi ya ya. Jadi pasang trade stop atau stop loss bukan berarti kalau dijual itu fundamentalnya bagus kok dijual ngapain ya. Enggak, karena ya mungkin kita mau dapat cashback lah kalau dia trennya lagi turun, pullback nanti kalau dia berhasil rebound lagi kita baru santai buyback ya. Ya, kalau Anda tipe investor mau hold sih nggak apa-apa juga ya. Saya nggak ngelarang juga ya. Ya, juga kalau Anda tipe investor ya em, saran saya juga jangan terlalu istilahnya nyindir saya bilang selalu mengunggulkan diri sendiri bener gitu ya. Oh, karena investor kan ya kita lihat fundamentalnya bagus ya gini 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 ya. Tapi kan saya tipenya trend following, saya follow the trend, price action ya, beda ya. Seperti itu ya alirannya ya. Jadi saling menghormati nggak apa-apa ya. Tapi yang penting di sini saya fokusnya ke price action ya. Selama afternya masih bagus, kalau dia breakout higher high kita boleh buy. Tapi kalau sudah mulai turun ya kita pasang trailing stopnya, kena trailing stop ya jual dulu. Ya cukup ya. Berikutnya untuk tower, ini tower menarik ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Trading range-nya sudah saya gambarkan juga area 950 sampai 1045. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy. Nah, sini MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya. Nah, terakhir memang dia breakout higher high ya. Dari 1010 dia breakout, kemudian dia ekor panjang ke atas, ditutup di bawahnya 1010. Nah, di sini kalau yang sudah punya, Anda pasang aja stop loss-nya pakai acuan MA20-nya 970 atau garis saya berikan 950 ya. Pasang dua level ya. Turun banyak 970, kurangi posisi, turun banyak 950, kurangi semuanya ya. Jual semuanya. Karena kalau turun lagi di bawah 950, dia akan resiko turun bisa dalam ya. Sebelumnya turun sampai 820 ya. Memang sih kalau kita lihat Pak Sunar turun bawah 950 ya kesempatan baik ya kan. Karena kalau kita lihat di sini dia besoknya rebound. Ini nggak lama lagi 3 hari dia rebound. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Yang penting kita disiplin. Nah faktor disiplin itu ada dua. Disiplin cut loss kalau dia gagal eh, kita cut ya. Tapi kalau berhasil rebound mantuk ke atas ya kita buyback ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, Mas. Jadi sejauh ini untuk tower ini masih cukup menarik. Kalau yang mau buy higher, breakout naik ke atas 1020 kita tambah lagi atau average up ya yang sudah punya, yang belum berarti buy ya. Nah, naik ke atas 1045 tambah lagi target price berikutnya ini ada swing high di sini ya. Saya gambarkan aja 1000 eh, di sini hanya 1075 kalau dia naik lagi swing high berikutnya di sini di 1130 ya. Afternya masih jauh masih bagus jauh ini ya. Lebih cukup. Berikutnya ADMR. Nah, ADMR ini kalau kita lihat dia akan testing area resistennya di sini ya, 1440 ya.
Jadi kalau kita lihat sebelumnya di sini, ini bisa aja formasinya cup and handle di sini ya. Ini cupnya, ini handle-nya kecil ya. Atau bisa ini kalau yang saya sebutkan sebelumnya ya, kelihatannya akan membentuk rounding bottom di sini ya. Tapi ternyata masih belum ya sampai saat ini. Jadi kalau trading chart pattern itu tradingnya trading breakout ya. Jadi dia nggak bisa pakai pikiran sendiri digambarkan, wah ini paling nanti membentuk rounding bottom, saya buy sekarang. Nanti kalau breakout saya tambah lagi. Enggak ya. Kalau trading chart pattern itu harus tunggu breakout. Tunggu patternnya terbentuk, breakout barusan kita buy ya. Breakout ke atas ya kalau dalam hal ini ya. Nah, kalau dia naik ke atas 1440 yang belum punya boleh buy, yang sudah punya boleh buy high sell higher. Kalau yang mau tambah lagi boleh juga ya seperti itu ya. Nanti ke 1570 ke atas kalau dia breakout tambah lagi ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang mau buy on weakness saya sudah gambarkan sebelumnya di sini ya. Dua kotak ini, tapi berhubung dia naik lagi ini akan breakout, maka buy on weakness tunggu aja di sekitar MA20-nya, sekitar 1300 ya. Jadi kalau turun di bawah 1300 untuk ADMR jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, penutupan kita barusan buy. Jadi buy on weakness ketika dia koreksi weak ya, lemah, ya kan? Kita tunggu kalau dia rebound mantul ke atas ya, ya kita berusaha buy menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya, kalau habis seperti itu ya. Target price-nya setelah 1570 1790 dan target price dari rounding bottom ini kalau beneran terbentuk nanti ya agak lebar ke sini ya, memang sekarang masih belum ya, dan dia target price-nya berdasarkan chart pattern-nya kurang lebih sekitar 2300 ya untuk ADMR ya. Apa mungkin Pak Sunar ADMR 2300? Ya kenapa nggak mungkin, kita lihat aja mundur ke belakang ini sebelumnya dia ketinggiannya sampai berapa di sini, sampai 3140 kan ya, gitu ya. Ya kenapa 2300 nggak mungkin? Ya mungkin aja, mungkin dia sebelumnya aja dari harga IPO-nya aja dia melambung naik tinggi, ya kan? Pesta terus dari sini ya. Tapi waktu itu saya nggak ngikutin ya, seperti itu. Jadi yang ngikutin selamat, ini cuannya banyak banget ya, seperti itu. Tapi makanya kalau Anda sudah cuan banyak, jangan lupa pasang trade stop ya, karena kalau Anda nggak pasang trade stop, ya Anda nunggunya lama di sini ya. Ya kalau naik, ini 1 tahun lebih kan Anda nunggu kan. Ya kalau nanti balik lagi ke sini, kalau nggak balik, turun lagi gimana ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan turun, nggak, saya doakan naik, bahkan bisa sampai ke 5.000, kemungkinan selalu bisa ya. Eh, apa mungkin Pak Suntar ADMR ke 5.000? Mungkin aja. Ke 10.000 pun mungkin ya. Kegilaan pasar modal kita nggak akan pernah tahu. Buktinya aja yang gila banget ada yang PBV-nya sampai puluhan puluhan kali dari harga wajarnya, book value-nya ada, yang PBV-nya naik sampai puluhan kali ada ya. Yang penting adalah kita lihat trennya. Kalau trennya uptrendnya masih bagus ya kenapa nggak beli ya, seperti itu. Kalau mau tambah lagi ya silakan. Nah, perkara nanti gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya udah itu aja ya. Cukup ya. Oke, sebentar ini chartnya ada yang missing setelah ADMR. Oh, CTRA ya di sini ya. Bentar saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ya ini yang terakhir CTRA ya. Nah kalau kita lihat CTRA ini masih sideways ya. Mungkin yang rajin ngikutin saya sudah sebutkan CTRA area buy and weakness-nya dekat dengan area 1050 ya. Karena dia sebelumnya sideways antara 1050 sampai 1185 ya. Ya kadang-kadang memang nggak sampai 1050 dipotong ya. Kadang-kadang dia rebound mantul ke atas jadi menjelang penutupan kalau dia naik atau besok paginya kalau dia naik ke atas high yang sebelumnya di 1110 ya kita buy ya. Itu yang mau buy and weakness tunggu aja di 1050 sampai 1100-an ya. Kalau dia koreksi turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas. Nah, di sini yang menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 1185 atau pakai acuan dari high-nya di sini 1195, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi average up atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Memang di sini gagal Pak Sunar, sini gagal Pak Sunar, sini juga gagal ya. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, keempat kalinya belum tentu gagal ya. Ya, belum tentu gagal. Bisa saja dia berhasil, tapi belum pasti berhasil juga ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss-nya. Jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk membatasi kita. Jadi seperti tembok, kita mau jebol temboknya nggak berani karena asumsinya, wah itu resistennya kuat Pak Sunar. Pak Sunar nggak belajar analisa teknikal resisten. Kalau resisten itu area konsentrasi seller, nanti sellernya akan jualan di situ. Belum tentu kalau uptrendnya masih bagus dan kuat banget uptrendnya, maka resistennya akan dijebol ke atas, akan bentuk resisten yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Ya, seperti itu. Karena saya itu prinsipnya adalah follow the trend. Kalau trend following, jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Ya. Kalau Anda prinsipnya takut ketinggalan, takut ketinggian, cuan 5% bungkus, cuan 10% bungkus,
Yang benar memang kalau kena trading stop jual, tapi belum berarti oh cuma 5% langsung anak pukus enggak. Ya. Jadi trading stopnya ada naikkan bertahap gitu ya seperti itu. Kalau kena ya berarti kita jual, tapi kalau belum kena ya selama afternya masih bagus ya kita masih hold ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1185, target price berikutnya 1250, berikutnya lagi 1350. Ya, mungkin ada bertanya, Pak Sunar, kalau breakout ke atas 1350, apakah masih bisa naik lagi? Bisa, kenapa nggak bisa? Ke 2000 pun bisa. Ini kalau kita lihat eh, sebelumnya di sini dia 1735 ya. Jadi kalau 1735, ya kalau kita lihat dari titik 1350 ke 1735, ya kalau kita plotkan 300 rupiah ke atas saja sudah 2000-an ya, 2035 ya. Nah, seperti itu. Jadi masih ada peluang ke 2000 bisa, kenapa enggak ya? Semua mungkin aja terjadi ya. Mungkin ada beralasan Pak Sunar, properti kan katanya tahun 2024 perlambatan ekonomi, eh, mana mungkin sih properti itu orang-orang pada borong beli properti itu uangnya dari mana ya seperti itu walaupun mungkin nanti sentimen positifnya bunga kredit bank itu turun ya ya kan tapi kan properti kan tiap tahun mahal naik gitu yang di sini saya fokusnya ke price actionnya seperti itu ya. Ya selama dia uptrend masih bagus ya kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal ya. Intinya di situ ya mau naik kemana pun ya kita ikutin aja selama uptrendnya masih bagus naik lagi breakout lagi kalau masih ada uang mau tambah lagi ya tambah lagi top up hajar aja nggak apa-apa ya. Loh, Pak Sultan nanti nyangkut Pak Sultan seperti ini ya kan saya sudah sering sebutkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya kalau menyesatkan itu ya kalau naik lagi breakout kita buy lagi tambah lagi naik lagi tambah lagi jangan pasang stop loss nggak usah pasang stop loss nanti juga naik lagi ya kita tunggu aja invest aja perusahaannya bagus dan lain-lain bla 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 ya ini dia ada bangun eh, apa dia punya tanah berapa hektar ya itu sampai berpuluh-puluh tahun aja dia bisa menghasilkan uang banyak dan lain-lain gitu ya jangan jangan dijual ya turun kita average down tambah lagi gitu ya ya itu sesat ya ya sesat jadi harus pasang trade stop atau stop lossnya jadi buy dimanapun juga nggak perlu takut yang penting paham resikonya kalau nggak siap resikonya mungkin pilih saham yang lainnya aja yang nggak beresiko atau resikonya yang bisa anda sanggupi atau tanggungi ya seperti itu. Karena CTRA ini fluktuasinya juga bisa tinggi ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini dia drop, tiba-tiba drop. Ini drop. Candlenya seringkali merah dalam ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba drop. Anda harus siap resikonya. Mau untung juga harus siap resikonya. Karena dia naiknya bisa tinggi juga ya. Ya, seperti itu. Naiknya bisa tinggi. Ini kan hari Kamis naik tinggi ya. Nah, seperti itu ya. Yang penting kalau sudah tahu trading risk-nya itu paling enak. Supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau mau tunggu di support ya Anda tinggal tunggu aja. Jadi mantul rebound ya kita buy. Kalau takut di resisten ya tunggu aja nanti kalau koreksi eh, dia breakout lagi ya ke atas high-nya dari 1190 yang terdekatnya ya kita buy high sell higher ya. Selama uptrendnya masih bagus ya. Jadi topiknya yang kali ini itu adalah 10 saham yang dalam 10 hari terakhir aslinya net buy. Jadi antara beli dan sell itu net buy ya. Dan dia uptrendnya masih bagus. Nanti dari screener Sunar Saham Profit ya, maaf, dari screener Sunar Saham ya, Ah, itu screener Sunar Superseed ya, yang saya tampilkan nanti ya, Ah, Superseed ya, bentar. Em, nah, nah ini ya dari Sunar Superseed tadi ya. Jadi dari main screener, kemudian kita pilih eh, dari saya ulang lagi ya, dari yang paling atas baris pertama, Anda klik filter, kemudian kolomnya tadi Anda pilih yang kita urutkan berdasarkan net buy yang terbesar, largest to smallest ya, yang paling besar ke paling kecil, kemudian kita filter MA20-nya harus lebih besar atau sama dengan, ya kan, lebih besar atau sama dengan, seperti ini ya. Kemudian MA5-nya, jangka pendeknya, kita maunya yang masih uptrend-nya masih bagus jangka pendeknya, 5 hari terakhir ya. Jadi kita dapatkan mulai dari BBRI, Telkom, dan lain-lain ini sudah saya bahas ya, sampai CTRA. Ya. Kurang lebih sih cukup sekian. Um, Seperti biasanya, izinkan saya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Tetap semangat.